إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para guru, kiai, ustaz, pengurus masjid beserta jamaah Masjid Taqwa rahimahullah. Di pagi hari yang berbarakah ini Allah hadirkan kita di rumah Allah ini dalam keadaan penuh nikmat, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam. Karena hari ini banyak orang yang melupakan nikmat-nikmat itu. Di apa yang disampaikan bagi kita Rasulullah, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Kedua nikmat yang banyak dan sering dilalaikan manusia. Padahal nikmat itu yang paling utama. Nikmat apa itu? Nikmat sehat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Ada yang sehat tapi tidak punya waktu, ada yang punya waktu tapi tidak sehat, ada yang tak punya kedua-duanya. Waktu tak ganti, tak sehat pula. Alhamdulillah kita ni ada nikmat waktu, nikmat sehat. Kenapa banyaknya nikmat-nikmat ini di pagi subuh hari ini, lebih-lebih di solat subuh berjamaah. Wajizidami'u malaikatul lail wal malaikatul nahar di solat subuh. Berkumpullah malaikat-malaikat Allah, malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat tugas di siang hari, di mana mereka berkumpul di solat subuh sebelum mereka bergantian jaga alam raya semesta ini. Makanya banyak-banyak berdoa di sholat subuh. Ini bagus nih doa yang sudah dibuat sedemikian rupa ini. Jadi setiap subuh kita mohonkan ampunan dosa, minta dimaafkan kehilapan kesalahan, diterima amal ibadah, diluaskan rezeki, dimudahkan semua urusan. Dan ini setiap subuh dibacakan doa yang terutama yang hamba-hamba Allah yang telah memberikan sedekahnya, infak dan rezekinya di jalan Allah. Termasuklah yang mengajak makan pagi tadi lagi didoakan. Jadi teman-teman baik mengajak makan pagi karena doa dikabulkan malaikat subuh. Bukan aku yang ngomong, Rasulullah yang ngomong dalam hadis-hadis sahihnya. Jadi ini doa ini luar biasa. Jadi bersinergi, nyambung antara amaliyah baik fitriyah, qauliyah maupun perbuatan sehari-hari. Kita subuh ini namanya gerakan sholat. Gerakan sholat, ritualitas, kewajiban kita dalam wujud di pucuk sejadah. Di luar sejadah itu fakta di lapangan itu yang dinamakan hasil sholat. Hasil sholat itu ya bagaimana Allah mengatakan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang diterima itu adalah apabila kita mendirikan sholatnya itu terjauh dari pekerjaan keji dan munkar, bahkan mendatangkan perbuatan yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Maka nyambung apa yang disampaikan Allah itu turibat alaihimul zillatu aynama suqifu. Turibat alaihimul zillatu aynama suqifu. Jadi manusia itu pada dasarnya mengalami kelalaian dalam keberadaannya dalam hidup ini. Ainama suqifu, kecuali dua perkara. Yang pertama hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah yang kita jalankan ketaatan kepada Allah. Hablum minannas, nah ini yang dikatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang hilang apa-apa yang makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka engkau mendapatkan kasih sayang rahmat daripada ada yang di langit. Siapa yang dimaksud yang di langit ini? Yaitu kebesaran-kebesaran Allah bersama para malaikatnya. Ini pagi hari dan diutus malaikat-malaikat yang menyaksikan sholat subuh, ya, menyaksikan silaturahim subuhnya, menyaksikan sedekah subuhnya dan seterusnya dan seterusnya. Menyaksikan makhluk-makhluk Allah yang bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki setelah habis sholat subuh. Sebelum subuh ya dicatat dulu. Tapi bagusnya lagi setelah sholat subuh bertebaran di muka bumi dari rezeki. Jadi kita maklumkan saudara-saudara kita yang assalamualaikum, assalamualaikum, dia bertebaran di muka bumi. Mungkin nak berdagang, berjualan, pasar pagi, ya itu memang diberi
perintahkan. Yang ada waktu kita pengurus masjid itu, ya mari kita dengarkan ya, siraman rohani pagi hari. Supaya apa ya? Supaya antara jasmani rohani kita itu ada keseimbangan. Jadi keseimbangan, jangan itu hanya menyiram lahir ya kita, baik batin kita siram dengan takarrub ilallah, zikrullah, mengingat Allah, tadabbur Al-Quran, mendengarkan jemaah talim, marartu fi riyadil jannah, kata Rasulullah. Jadi aku melihat ada taman surga. Mama riyadil jannah, kata sahabat, di mana ada taman surga? Oh, di dunia ini ada taman surga. Setahu kami ya Rasul, taman surga itu adanya di akhirat kelak. Ada, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Riyadil jannah majalisul ilm. Taman-taman surga di muka bumi ini yaitu adanya majelis-majelis ilmu. Maka bersyukur sekali apabila suatu tempat ada majelis ilmu. Dan mana hari ini banyak dilupakan orang. Orang menganggap lebih simpel majelis ilmu yang mungkin bisa didapatkan tidak melalui majelis seperti duduk-duduk langsung, cukup melihat duduk sambil tidur-tidur mendengar siaran barangkali televisi, siaran media seperti yang ada di media sosial, ya silakan. Tapi bahasa majelis itu majelis duduk bersama. Majelis ada semacam halaqah, ada macam liko, ada malah syawisan. Nah, ini yang menentukan majelis. Ini yang dikatakan tamannya surga. Sebelum masuk surga biasanya masuk taman dulu, ya. Kecuali yang barangkali yang ada langsung tidak melalui taman lagi. Nah, macam kita tak masuk pekarangan, istana negara, istana gubernur, istana wali kota, pasti melalui taman itu. Waktu kita di taman itu kita sudah terkagum-kagum, wah besarnya, wah hebatnya taman itu. Mak mana isinya, mak mana lagi tuan rumahnya. Nah, jadi prosesnya di situ. Masuk dulu di taman surga, majelis ilmu. Nanti kita akan ketemu nanti dengan istananya. Nanti akan bertemu dengan pemilik istana. Siapakah pemilik istana surga itu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu suatu kebahagiaan kita bertemu dengan yang pemilik alam semesta ini, pemilik daripada surga yang luas seluas langit dengan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah subuh yang dikaruniakan dengan segala macam kenikmatan. Hari ini sudah memasuki pertengahan pekan tanggal hari 16 ya. 16 Syawal ya. Kita ada yang puasa Syawal. Tapi biasanya hari Minggu ini ya puasa Syawalnya waktu di kota hari Senin. Kenapa ya? Minggu ini banyak acara, banyak silaturahim. Yang ngajak makan, ada yang ngajak kondangan, ya Senin. Karena puasa Syawal itu kan sepanjang bulan Syawal. Jadi 6 hari. Kalau kita nak berturut-turut, kemarin ya sudah bisa dari tanggal 2 Syawal. Mungkin ada yang sudah lebaran Syawal, atau yang belum sama sekali Syawal. Masih ada kesempatan 6 hari. Yang puasa Syawal 6 hari, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Itu jangan ditinggalkan. Kalau ada jaminan Syawal tahun depan masih bertemu Waidah para rumah tu terus nama Syawal udah nama Syawal ada pada yang hari bertemu Syawal. Tapi Syawal setelah Ramadan ini hanya setahun sekali, kita di dalamnya meningkatkan amalia. Syawal artinya meningkat segala amal perbuatan. Kalau Ramadan kemarin ya kita rajin ibadah tahajud malam hari, dan Syawal ya kita melanjutkan meningkatkan makna. Nah, meningkatkan ini sulit. Semayang malam di bulan Ramadan itu ya bisa 11 rakaat berjamaah. Tapi setelah Syawal sulit itu. Tarawih. Nak sawan dewi di rumah itu ya tarawih sanggup itu 11 rakaat. Tahajud wallahu alam 11 rakaat benar tidak. Kita banyak cobaan. Kalau rame-rame itu semangatnya itu kan beda. Tapi kalau kita sholat tahajud dewi di rumah, ya maka kita manage mana ngaturnya. Jangan kita kalah dengan Ramadan. Ya, kita buat 11 rakaat atau lebih. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur, ya. Salat malam. Kalau tidur dulu tahajud. Kalau salat malam itu sepanjang malam itu salat malam. Mulai dari sudah Isya adalah malam kan. Salat. Apa baiklah salat tasbih, salat taubat. Jadi jangan habis Ramadan setelah selesai perjuangan sampai berdana-dana sampai jumpa Ramadan tahun akan datang. Apa dia dari lalu ada kegiatan lain lagi. Jadi apa yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, "Bismillahirrahmanirrahim."
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا والذين إذا فعلوا kita mulai dulu dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi bahasanya bersegera. Bersegeralah mohon ampunan kepada Rabbmu untuk mendapatkan balasan. Balasannya apa? Berupa surga. Surga ini luas langit dengan bumi. 'Iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Puasa sudah selesai, Ramadan. Tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun. Jadi hasil Ramadan ini yang kita implementasikan dalam keseharian kita. Jadi tetap mohon ampun kepada Allah. Jangan berhenti mohon ampun. Mana Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu dia bertaubat kepada Allah itu dengan banyak-banyak beristighfar itu 1000 kali sehari. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Allah, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa a'tuka wa ala hadika wa ahdika mastata'tu. Sering masalah ta'afu laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirus dzunuba illa anta. Baca 1000 kali. Itu istighfar yang paling komplit. Itu istighfar yang paling simpel, yang tidak mengurangi makna dan kekuatan ampunan di situ. Astagfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau ada yang bertanya apa nastaghfirullah, nastaghfirullah itu kami mohon ampun kepada Allah. Kalau astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Yang mana benar? Benar. Kalau yang tak benar itu yang tak beristighfar. Banyak bertanya, ngapa Pak ada astaghfirullah, ada astaghfirullah. Yang mana benar-benar kan? Ya, sama baik na'udzubillah. Kalau ngajak orang banyak, kalau dia na'udzubillah. Maka kalau dia imam tapi baca na'udzubillah sama baik. Yang dengar kalau baca juga na'udzubillah. Na'udzubillah sama astaghfirullah. Kami artinya banyak untuk jamannya. Jadi kalau kita beristighfar dewe-dewean, ya astagfirullah. Silakan berbanyak baca istighfar karena di sini diperintahkan bersegera. Jadi istighfar itu bersegera. Maka yang paling prioritas setelah sholat itu baca istighfar, bersegera dulu artinya dia. Astagfirullah. Begitu kita merasa melakukan kesalahan, astagfirullah. Astagfirullah. Jadi itu. Pak mana kalau dah sengaja apa ketemu duit di jalan, aku baca alhamdulillah, astagfirullah. Nah, ya ada bertanya, Pak ada 1000, biji kau dah hati yang tuan. Bacaan apa dia ini? Dia ambil orang lain, amankan dia bagus, amankan masuk dompet dia. Dia ngamankan, kita dapat kita di jalan hilang. Ya baguslah ya. Jadi kalau kita benar hal yang baik, astagfirullah. Ya Allah, ini ada duit siapa dah tahu dari hamba. Buat pengumuman, barang siapa yang ada duit nyampah di jalan, ya terasa banyak yang ngaku duit aku itu. Nah, ya. Nah, berapa nomor seri? Nah ini masuk Pak Heri, masuk aku juga dah pernah aku lagi ingat nomor seri duit. Mana tahu ini sudah masuk kotak infak masjid aku awet. Mana nak ngapal ke seri duit? Kalau motor mungkin hafal itu plat nomor sekian, PG-nya nomornya. Atau nomor HP ini maksudnya tapi duitnya buat di jalan. Nah, jadi di sini bersegera. Kita ini kerasa kalau ketemu yang macam itu pasti ya alhamdulillah rezeki yang dari itu coba kita astagfirullah kalau bukan duit kita karena kita merasa memiliki yang punya orang lain yang punya kita dan tidak boleh merasa memiliki karena di balik milik kita itu ada hak-hak atau milik orang lain. Nah, di sini yang merasa gimana ya. Bapak Ibu berkaitan dengan istighfar tadi, mohon ampun kita termasuk amal-amal yang kita lakukan ini kita juga beristighfar. Ya Allah, kau terima atau tidak amal yang ini ya. Ya Allah, benar apa tidak? Ini yang harus kita lakukan. Makanya berbanyak istighfar itu nutupi kelemahan kita. Baik di dalam setelah sholat, habis sholat, maupun di luar sholat. Astagfirullah. Amalnya simpel.
Kalimat-kalimat thayyibah seperti ini simpel, mudah digawikan, mudah diamalkan dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Makanya istighfar ini yang luar biasa. Selagi kita masih beristighfar, Allah memelihara kita dari segala kesusahan, dari segala bencana, bersalah diri. Allah ampuni dosa ya Allah. Ya Allah ampuni dengan segala kesalahan. Ya Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Maka ada istighfar secara lahiriah, ada istighfar secara hakikiyah, secara batin. Nah istighfar secara batinnya inilah yang disebut dengan taubat dan nasuha. Kalau taubat baik kan banyak. Ya Allah, taubat, aku udah lagi ngulang, besok ngulang lagi. Nah ini namanya taubat sambal. Allah kepedasnya, wah taubat makan sambal ini. Besok mencari-cari mana sambal, padahal makan ganti sambal. Itu taubat sambal. Dikatakan taubat dan nasuha adalah taubat yang memang kita berusaha tidak mengulanginya lagi. Yang pertama, yang kedua setelah kita bertaubat, menyerahkan diri kepada Allah, ngaku kesalahan, tak mengulangi lagi, meningkatkan amal-amal soleh. Maka di bulan Syawal ini tingkatkanlah amal soleh. Jadi pengakuan taubat kita di bulan Ramadan kita buktikan di bulan Syawal. Ramadan itu ya bulan dibuka. Awal ini teruskan, taman-taman dibuka, masuklah kepada tujuan yang sesungguhnya, itu hakikat bertaubat. Ramadan telah dibukakan, Syawal dan seterusnya melanjutkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yu'minuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Al-Imran 134 itu. Siapa orang-orang yang bertaubat, yang mengharapkan surga, yang dikatakan orang-orang yang bertakwa itu adalah ini kembali lagi ke permasalahannya tadi. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang menginfakkan. Tidak mudah kata-kata takwa. Setelah bertaubat, beristighfar, langkah-langkah selanjutnya. Istighfar adalah pengakuan kita kepada Allah. Wujud yang kita lakukan dari hasil istighfar itu alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Menginfakkan di waktu lapang hal-hal yang lumrah saja. Kalau ada duit gaji barangkali 1 juta sebulan, infakkan 10.000 lumrah. Tapi kalau dalam keadaan sempit, gaji 100.000 ya, anak 4, ini tuh duit 100.000 sehari ya kurang. Udah anak sekolah kalau ada puluh yang nak pinjam duit ini, ya Allah, itu adalah duitnya. Kalau anak berapa tadi Pak? 4, ini 3 kalau ada kurang. Kalau tua masih ini 50 sewa. Iya, mau anak bagi tetangga, ya Allah tolong dia Nur, ganti lagi duit nak beli beras. Kita masih ada stok beras. Mau ada kira-kira ini yang di waktu sempit. Banyak kok kasus setelah lebaran ini, luar biasa. Itu ini kan sudah lebaran ini, lebaran ini memang bisa-bisa gitu. Aduh dulu yang datang ke rumah, ya Allah minta tolong mudah ini berhenti sekolah, mana bayar duit pangkal. Wah ini hari ya Allah, mana ini duit pangkal ini, belum duit tengah belum di ujung, berat memang duit pangkal saya sudah terjual galau. Nah sekolah, kadang-kadang kecil udah sedih gitu ya. Mudah ini kita tahu duit pangkal sekolah. Kadang-kadang ya adalah ya undang-undang kita ini, pokok negara ini menjamin pendidikan, tapi belum galau-galau yang bisa dijamin. Ini fakta di lapangan Bapak Ibu. Karena duit pangkal, nak masuk duit muka, macam-macam peraturan dibuat sekolah ini, seragam yang sudah dibuat di sekolah, atau sepatu nak beli di sekolahnya. Apalah salahnya sepatu muda SMP itu masih baca dipakai dan seragamnya, ya Allah. Ini yang kata duit pangkal, duit masuk kalau macam ni. Nah ini dan sekolah ini ya kadang-kadang umat peraturan itu tidak elastis, harus tidak boleh nyinggung. Padahal pemerintah di pusat telah buat
kartu Indonesia Pintar diprioritaskan pada yang tidak mampu. Nah, kan urusan kepala termasuk ke sekolah tuh bayar setahun sekian. Kalau ikannya tidak masuk budak laung-laung budak ini. Nah, kalau budak lama laung-laung mak bapaknya yang pening. Makanya nganar-nganar kemana-mana nyari pinjaman duit. Temu kasus macam ini Pak, ini allazi la yamiku nabis torok, ini termasuk wadoro dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, dan ini fenomena yang banyak kita alami. Makanya hadis yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belum dapat kamu kasih sayang dari yang di langit, dari Allah dan doa para malaikat. Kalau di bumi itu masih banyak yang belum terselesaikan urusannya. Nah, ini Bapak Ibu, subuh ini mendidik itu. Mohon itu peduli. Mohon dengan tausiah, dengan ceramah ini, getaran hati itu semakin kuat, timbul kepekaan sosial. Ini maknanya tadi, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, ada kepekaan sosial di dalam. Itulah hasil ibadah itu. Takwa itu mudahnya putih. Takwa kemana? Ke masjid takwa. Lantas keluar dari masjid ini berimbas tidak dengan judul masjid ini? Ini yang berat. Salah satunya tadi, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Berat Pak. Kalau sholat ini gerak lahiriahnya mudah. Jamaah, amin, ikut imam. Begitu selesai sholat, wujud hasil sholat tadi yang dikatakan takwa tadi, yang pertama tadi alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, mengimpakkan harta entah dia dalam keadaan ado dan dalam keadaan yang sulit. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dari poin pertama ini kita sudah buyung. Jadi takwa itu tidak semudah yang diucapkan, tidak seindah yang dibayangkan, tapi perlu pembuktian. Wal kaziminal ghaiza wal 'afi. Yang kedua nahan marah. Nahan marah. Yang ketiga galak memaafkan kesalahanmu. Itu ini kadang-kadang nahan marah yang paling berat. Paling berat Sabar itu bisa aja boleh sabar tapi nahan marah itu tidak bisa. Ngaku tidak tahan, habis kesabaran aku. Nah, ini yang sering disebut habis kesabaran. Padahal sabar itu tidak kati habis sabar tapi kita pastinya punlah habis kesabaran aku. Aku ledak-ledak aku marahnya. Api di rumahnya habis kesabaran aku selesai. Kurung bertakwanan. Padahal baru balik dari masjid takwa. Contoh musim hujan hari kita lewat di jalan itu. Tidak susah juga kita nak meledakkan amarah ini. Muda hari ini warawiri ngebut-ngebut elah tahu lubang besar itu tegak ada beras disemprotin. Ya Allah, apa yang harus kita lakukan? Istighfar. Astagfirullah. Tapi tidak keras sudah istighfar lagi, meledak lagi. Lah kau melemak lagi lah Pak. Ada kata-kata yang dulu itu kuasa Allah, kalau matilah. Ya Allah, matilah. Ya Allah, memang berat nahankan kesabaran tadi. Dan nak memaafkan kesalahan itu kan. Waizul afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan manusia lain. Jadi kalau kita baru batas judul-judul baik takwa itu memang lemah dan berusaha kita untuk melaksanakannya. Ini tidak sehebat apa yang dicontohkan Rasul. Rasul itu bukan baik karena semburan banyak becek. Ditimpungi pakai batu pecah berdarah. Kalau dari kota Taif, ada masyarakat Taif itu, beliau tetap sabar dan tetap memaafkan. Ya Allah, maafkanlah mereka itu karena mereka tidak tahu. Nah ini nih, bahkan malaikat penjaga gunung Uhud itu nawarkan diri, ya Muhammad, izinkan aku angkatkan gunung ini, boleh lemparkan ke penduduk kota Taif itu, habiskan kalau. Apa kata Rasulullah? Jangan malaikat, tidak usahlah. Mereka belum beriman. Siapa tahu anak keturunan mereka suatu saat beriman. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu ini akhlak Rasul. Yang hari ini mungkin berat karena eskalasi kalau bahasa sekarang ini keadaan kondisi sosial hari ini yang penuh dengan kompetisi yang berat. Kita susah untuk menahan emosi, menahan amarah. Tapi kita tidak bisa begitu saja menyerah. Karena ada pedoman kita.
petunjuk langsung. Jadi petunjuk langsung bagaimana Rasulullah mencontohkan. Tidak baca 100%. Contohlah, mohon baca memaafkan. Saya waktu punya pengalaman ini beberapa tahun yang lalu, ya, malam harinya itu ceramah tentang ayat yang sama, surah Al-Imran 133-34 ya. Besok saya sembahyang di depan SMK 4 ya, SMK yang di Lapangan Golok, main suhur. Sembahyang suhur, baru 2 minggu beli sepatu itu mereknya Pinoti, ya, kaos kakinya Crocodile. Itu dapat ceramah Pak, besok aku beli ke sepatu. Beli ke sepatu lah, sampai sayang sepatu tuh lah 2 minggu tuh baru hari itu aku pakai. Sembahyang zuhur, aku taruhkan lah. Di situ kan aku juga banyak sepatu gitu ya, di masjid depan SMK ya. SMKK di Golok itu. Sholat tadi parkir ke motor, guling-guling dulu sekitar seperempat jam. Dari situ banyak juga yang guling-guling kan puasa kan, zuhur itu kan. Nah, balik ngajar lagi setelah itu guling dulu. Habis itu tegak kemana dia sepatu tadi? Sepatu tadi. Waktu Pak baru dipakai sekali. Ya, itu supaya menghemat-hemat nak beli sepatu. Tahan tidak beli yang lain. Sepatu. Saking gembira dapat sepatu itu, sepatu ini yang pertama aku bawa ke masjid, begitu dari judulnya tadi. Belum dibawa kondangan, bawa ke masjid, main zuhur bulan puasa. Ternyata sepatu pula ya. Cengak mau nyari sepatu, datanglah budak parkir. Kenapa Pak? Aku sepatu aku dah ganti. Jadi mau tidak kenapa? Tak tahu banyak orang lalu lalang sini. Tak tahu. Jadi Pak Manu dia nak balik ini. Ya? Jadi dipinjamnya lah sendal, Pak. Sendal dari budak parkir itu. Sendal itu merek Swallow, tali sebelah kuning, tali sebelah biru. Itu tali. Alhamdulillah. Dia Pak Manu nak ngajar dengan sebelah lain-lain tali. Kok kaosnya hilang. Jadi hari itu apa aku dapat yang ngajar siang ini. Bantu lagi nak balik ke Perumnas jauh. Jadi ya Allah, pergilah ke sekolah tempat ngajar itu. Jadi alhamdulillah minjam dengan pegawai sana. Jadi budak yang dipinjam misal kok besar tinggi jadi lobok sepatu. Jadi mana ini masuk kelas kita tahu ke muring sepatu lebih besar. Jadi masih masuk ke dalam mereka. Tapi ini pelajaran. Jadi yang ngomongkan takwa, memaafkan kesalahan itu langsung tinjau Allah contoh. Sanggup dah kau ni, Ustaz maaf aku, lagu maaf ke Pak, cuma lupa dah aku. Teringat terus berceramah, teringat dengan sepatu Pinoti baru dibagi. Masa ilmu je gitu, ya Allah sepatu aku ya. Masih tak boleh ceramah malam demi siang lagi terawih. Jadi sambil ketawa teringat. Ya Allah sepatu dipakai ngajar dengan harapan dapat jadi pakai lebaran dulu. Itulah. Tapi rezeki yang Allah berikan lebih lagi, Pak ya. Habis lebaran itu ada puluh yang beli ke sepatu dan sengaja ini. Ya Allah, Pak Ustaz ya yang kamarnya ini kan cerita di sekolah tempat ngajar sepatu hilang. Nah ini Pak, kilo berapa nomor sepatu Bapak? Nih Pak, aku ni malu-malu kucing kena nak nyawang gitu. Tuh ke kepedir sepatu ini. Ya kesebut dia lah. Pak dia cuma mana aja gue terserah lah beli ke bayaran yang kena 50 Pak dia ajak ke toko disuruh milih. Dia beli kan terima. Nah sepatu yang aku beli tadi 400 ternyata Allah ganti harganya aku jingok ya 7,5. Memang lagi kalau kayaknya gitu kan merek. Kucek itu pun 710. Nah inilah barangkali ikhlas daripada memaafkan tadi. Memang agak susah memaafkan itu. Secara teorinya mudah maafkan ya. Nah kita juga yang ada kesalahan dengan sesama manusia ini. Kita masih di bulan Syawal ini ya, kita orang yang mulia itu adalah orang-orang yang meminta maaf atas segala kesalahan dengan mengakui aku memang salah, maafkanlah. Nah, tapi kan tidak semudah itu. Dan orang yang paling mulia lagi yang memberikan kemaafan, yang minta maaf mulia, yang memaafkan juga mulia. Baru nyambung. Wa izrafi ma'anitas tadi, orang yang menahan emosi dan mau memaafkan. Jadi yang mau memaafkan inilah yang dijadikan
jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan balasan surga luas. Kita tidak bisa membayangkan atau mengabstrakkan surga itu yang mana luas langit bumi. Itu artinya kekuasaan Allah itu tiada tara. Itulah bentuk balasan kenikmatan orang-orang yang bertakwa, yang menginfakkan harta di waktu lapang, di waktu sempit, yang menahan amarahnya, kemudian dia memaafkan kesalahan orang lain dan hanya kepada Allah. Dia mengatakan mengakui kesalahan-kesalahannya dan bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, inilah yang disukai Allah, orang-orang yang muhsinin. Muhsinin ini ikatan dari orang-orang yang telah dia menjalankan ketaatannya tadi. Dia merasa Allah itu melihat segala aktivitasnya. Maka kemuliaanlah bagi orang-orang yang telah mencapai level-level yang dilaluinya tadi, melalui bertaubat, melalui menginfakkan harta, menahan amarah dan mau memaafkan kesalahan. Makanya puasanya itu nyambung kembali ke fitrah. Sucilah, bertaubatlah sudah kepada Allah, hubungannya dengan manusia diselesaikan. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal. Makanya kalau dia kembali kepada Allah, ini yang dikatakan kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Inilah hasil daripada Ramadan yang kita wujudkan di bulan-bulan selesai Ramadan ini, termasuk di bulan Syawal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam dan ini bahwa acara masuk ini masih ada waktu baik. Dan orang-orang yang dikatakan yang bertakwa ini hatinya itu lapang. Hatinya lapang, dia merasa tidak melakukan kebaikan di hadapan Allah. Dia tidak menunjukkan itu dengan kebaikan-kebaikannya, menyembunyikan kebaikan-kebaikan. Ini ada suatu kisah yang menginspirasi. Bahkan saya pernah buat di konten TikTok dan juga yang saya upload di YouTube. Ada kisah di zaman Sultan Morod keempat. Sultan Morod keempat ini penguasa kerajaan Turki Utsmani, dinasti Turki Utsmani abad ke-16 kurang lebih. Bahwa Sultan Morod ini terkenal Morod 1, 2, 3, 4. Ini yang cicip Sultan Morod yang keempat, penguasa Turki Utsmani. Beliau ini biasa dengan kehidupan sederhana dan merakyat. Kalau melihat sosok pemimpin yang merakyat ini ya banyak sekali ya. Kalau hari ini saya melihat tayangan di televisi, di media sosial, Pak Presiden kita berkunjung ke Lampung, meninjau langsung kondisi jalan rusak. Nah, ini prosesnya di sini. Jadi saya tadinya pun konten media sosial di YouTube. Ternyata sebelum Presiden turun ke sana, di Lampung itu luar biasa, parah sekali jalan-jalan rusak di sana ya. Ada salah satu tempat namanya di Kabupaten Rupiah. Ada yang dari Rupiah sini. Lampung ini kan dulu kita sebelah sini lah. Kalau kita lewat ke Lampung itu ya kalau dilewati lintas jalan tolnya sehat, tapi masuk ke Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Tengah itu hancur lebur jalan. Padahal dalam laporan APBN itu serapan yang luar biasa bahasa dia ini. Tapi entah diserap kemana dana ini yang diviralkan oleh anak-anak di media sosial itu. Dan viral sekali. Kalau jalan rusak di Sumatera Selatan ini baru lubang-lubang baik di sana itu pecah waterproof rusaknya. Baca beberapa bukan yang banyak mancing diviralkan di media sosial. Maka Presiden Jokowi itu kemarin ini kunjungan ke situ melihat langsung. Tapi di sini saya agak barangkali dengan sosok presiden ini selalu tenang. Masa aku jadi presiden lah ngamuk-ngamuk kemarahin gubernur ini. Dia tak tahu baik. Maka dia memukul dengan tidak menyentuh. Pak Presiden bagaimana ini? Oh bagus jalan di sini. Saya tadi waktu lewat di sini tidur nyenyak saking bagusnya jalan di sini. Menterinya marah-marah. Ini Pak mana perlu dikatakan bagus Pak. Kalau orang hamil melahirkan di sini seminggu saja presiden tahu. Ini namanya memukul dengan tidak menyentuh. Sosok seperti ini yang luar biasa ini. Kita bukan memuji secara subjektivitas, tidak. Saya cuma melihat itu kenyataan bagaimana meneladani hal-hal yang baik kita ambil dari pemimpin ini. Jadi hal-hal yang tidak baik yang manusiawi mungkin banyak ya, tapi itu artinya kalau kita marah seseorang itu tidak perlu mencaci maki, datangi
ketahu, langsung bergerak. Sudah, jalan ini kita bangun. Ini memang jalan provinsi, tapi kita jangan bangun dengan APBN. Kita ambil alih, selesai. Wah, tapi tersenyum. Ini pemimpin yang tersenyum ini teringat dulu Pak Harto. Dia tidak pernah dicaci maki, dia tersenyum. Tapi ya besoknya malah setelah dia tersenyum. Nah ini jadi Jokowi ini tuh senyum di proses langsung jalan. Nah ini saya hubungkan dengan pemimpin yang di zaman dinasti Utsmani, kerajaan Turki, di mana Turki ini pernah, kerajaan Islam itu pernah mengalami kejayaan. Setelah baginda Rasulullah SAW, itu beberapa abad kemudian muncul kejayaan Islam yang menguasai benua Eropa, Asia, yaitu Turki di dinasti Utsmani. Di dalam kerajaan ini salah satu sultannya namanya Sultan Orhan keempat, 1, 2, 3 keempat. Beliau ini biasa keliling nyaman, bukan Pak, tidak perlu piraligo, jadi tidak kecirin manu rajo, manu bukan rajo kan, ngumpul di pasar nyaman sebagai orang biasa. Di tengah pasar itu di satu tempat didapati sesosok jenazah mayat. Mayat ini tergeletak di situ, dikerumuni, tapi tidak ada yang ngurusi. Sambil nyaci maki, rasakan yo, itu ulah kau ya, tidak ada yang mengurus kau. Kenapa kata Sultan Orhan? Siapa yang meninggal? Oh ini Pak yang meninggal ini orang yang galak maksiat. Apa yang gawe ke bapak ini? Sehingga kamu nak kati, nak beruru ini. Bapak ini setiap malamnya pergi ke tempat-tempat maksiat. Gawinya beli minuman keras, booking perempuan tidak siko, perempuan nakal yang 45 dibawanya keluar. Memang ini tak keluar Pak, bapak ini biar kelak-kelak lah. Jangan Pak, itu ada yang tahu alamatnya kata Sultan Orhan. Saya tahu Pak, ada salah satu orang, kami tahu. Sudah antarkan, kita antarkan dulu, kita rurui dan upaya. Akhirnya diantarkan jenazah tadi, diantarkan ke rumah yang tempat tinggal tadi. Ternyata di rumah itu ada istri daripada yang meninggal tadi. Ini diantarkan jenazah ini. Benar ini suami, benar. Ngapa suami macam ini? Gak ganti yang peduli dengan dia ini. Dia kesalahan dia. Ini apa? Aku bilang tiap hari marahin ini. Jangan kau lakukan lagi perbuatan-perbuatan ini, ya. Nanti kepada kau meninggal tidak ada yang mau ngurus jenazahmu kalau kau tiap hari melakukan perbuatan seperti ini. Apa kata Sultan Orhan tadi? Sultan Orhan ini tetap dalam penyamaran. Belum tahu kalau itu rajo kan. Kalau hari ini orang tahu kalau ngapo tak tahu kalau rajo datang penuh ngirim video itu tak lewat tak baca lagi yang pakai koridor ini orang rajo nak lihat hutang mati rakyat takut dan melari dikawal-kawal. Nah itu sultan itu tak tadi pengawal gitu. Atau bini yang meninggal tadi, dia ini tiap malam beli minuman keras di tempat-tempat warung-warung. Minuman itu dibuangnya ke selokan. Dia pergi ke tempat-tempat bordil, rumah-rumah apa namanya nakal itu. Cewek-cewek itu, perempuan itu dibookingnya, dibayarnya, dikeluarkannya dari tempat-tempat praktek tadi prostitusi itu dibalik duit. Tidak dipakai duit apa, cuma dibookingnya. Nah itu cerita itu. Ngapo? Sebab dia ingin beramal tapi tidak dilihat orang. Jadi walaupun kami nasihati biarlah. Nanti suamiku kalau kau meninggal tidak ada yang ngurus jenazahmu. Kau diketahui orang adalah pelaku maksiat. Biarlah saya melakukannya bukan untuk dinilai orang. Saya melakukannya karena Allah. Percayalah, walaupun manusia tidak ngurus jenazahku, nanti yang ngurus jenazahku ini seorang raja, seorang sultan. Bapak ibu nangis sultan tadi. Ya Rabbi, wahai ibu ketahuilah, saya lah sultan, saya raja Turki Utsmani, saya Sultan Orhan. Nanti saya yang akan ngimamkan jenazah ini. Nah, ini balasan orang yang beramal tidak dengan pamer, tidak dengan ria. Ternyata di dunia ini Allah sudah muliakan dia. Jarang-jarang rajo, seorang khalifah, seorang ulama. Dulu rajo itu rata-rata ulama. Langsung jadi imam, hafal Quran. Yang imamkan orang yang meninggal tadi Sultan Orhan tadi. Beliau raja, beliau ulama. Tentulah jemaah yang hadir. Kebayang tak kalau yang imamkan yang kira-kira raja. Depan baca takwahnya yakin. Dengar gubernur imam atau wali kota imam di sini, ada orang meninggal. Tak usah imam, dia datang payah lagi lah penuh kawal.
Nah inilah dia buka identitas, saya adalah sultan yang dimaksud oleh almarhum suami, nanti saya imamkan. Subhanallah. Yang ngantar rame-rame tadi langsung terkesimak madu dewi. Ternyata yang itu duko, yang itu jingok luarnya itu tidak sama dengan dalamnya. Jangan yang kita menjustis jingok itu di luar. Kita ni kapan jingok kemaksiatan itu langsung mencaci maki, bukan dengan doa. Ini yang salah gitu Bapak Ibu. Bukannya nak ngejauh petunjuk. Oh yang lagi jahat kau, mulai murko, gantung-gantung terjatuh. Yang kita lihat tidak sama dengan yang di dalam. Jadi yang bahasanya itu satu, beramal tidak diketahui. Yang kedua, janganlah menilai orang dari sesuatu yang nampak di mata itu. Itu tak tahu hati dia mungkin lebih bersih daripada kita yang menyaci maki. Nah, inilah Bapak Ibu subuh hari ini, mudah-mudahan itu ini keluar dari subuh ini, keluar dari jamaah ini, banyak keteladanan dari cerita-cerita tadi yang baca kita ambil. Tidak lalu-lalunya baca berapa persen dengan niat ya Allah pada hari ini aku nak beramal tidak perlu ada pentingnya nak kita teriak-teriakan mau sekolah aku dengan kau ya Allah yang tahu. Yang kedua ya Allah jadikanlah hambamu ini baca mengambil keteladanan yang disampaikan tadi. Mana kita melihat sesuatu itu jangan langsung menilai luarnya saja, tapi tetaplah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih inilah yang dikatakan qalbun salim. Yawma yawma'u wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari akhirat di hari kebangkitan itu Allah tidak menilai lagi. Menilai siapa? Dan tidak ada yang dapat menolong lagi. Menolong siapa? Ya harta benda, anak istri, kerabat, tetangga. Dan banyak nolong lagi. Siapa yang banyak menolong? Qalbin salim. Hati yang bersih, hati yang selamat. Siapa hati yang bersih selamat? Ya tadi kita kisahkan tadi. Nah itulah salah satunya ada di sama dengan kawan kita yang lagi buat liputan. Saya juga bukan ada di channel saya tapi channel saya itu channel main-main. Nama channelnya YouTube-nya itu ada di baik di TikTok maupun di YouTube tuh namanya Yamin Kalijaga. Kenapa? Saya syutingnya selalu di pucuk banyu. Kalijaga, bukan mirip-mirip kan Sultan Kalijogo. Duduk di pinggir sungai, duduk di rawa-rawa. Assalamualaikum. Itu cerita dikit. Bukan perlu nak nyari cuan atau nak nyari ampun. Memang kepengen ceramah, belajar cara anak-anak muda menggunakan medsos. Maka kita apresiasi kawan-kawan kita yang selalu menayangkan setiap kali ada kegiatan keagamaan dalam bentuk bermedia sosial. Karena media sosial ini lebih luas. Di sini jemaah paling ya 10, 20, paling banyak 100. Media sosial tidak ada batas. Mungkin miliar orang di muka bumi ini nyinggung gitu di sini. Ini amal jariah tuh. Terima kasih kawan gitu yang telah membuat aplikasi yang membuat siaran ini ya. Amal jariah itu tidak mesti harus banyak subscribe-nya. Kalau saya tidak boleh lah, tidak pernah ayo subscribe ya. Subscribe tidak boleh like, tidak. Penting dengar sekali lewat, aduh di hati. Itulah termasuk ilmu nafi'ah. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa beramal jariah, berilmu yang bermanfaat dan senantiasa menjaga silaturahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hamba ini yang baik, Al-Fakir Muhammad Yamin, mohon maaf sekali lagi. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya siapa? Ya. Kisah radio tadi. Radio itu kalau ngajar di sekolah, budak-budak tuh senang Pak. Kalau kita cerita habis dalil malah budak. Oh jadi kau gitu. Pak jadi radio. Ya mudah nak kalau jadi radio turutlah radio itu. Iya Pak. Ya siapa tahu dia jadi DPR siapa Heri. Kayak dia amal ke luar biasa amalnya tuh. Ya itu hikmahnya tuh. Ya gitu ini. Kita sudah ya. Doa apa aja? Kita tutup dengan doa bacaannya dengan cerita rajo. Kalau kita menung kalau dari rajo lagi. Subhanakallahumma wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا
معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مغفورا اللهم ya Allah Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, jadikanlah jamaah kami ini jamaah yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu, jamaah yang bersabar atas segala cobaan-Mu, jamaah yang bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, Allahumma akrimna ni'man nafi'an. Jadikanlah ya Allah kemuliaan hidup kami dengan kemuliaan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Kau ridai. Allahumma akrimna li taubatan nasuha. Ya Allah, muliakanlah kami ya Allah dengan taubatan nasuha kami ya Allah. Allahul ladzi huwa fi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Ighfir lana dzunubana ajma'in alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.